Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Andrianzah, NIM 19610034. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait apa itu ruang Banach, ruang Hilbert, ketaksamaan Cauchy-Schwarz, dan ketaksamaan Holder, serta kegunaan. Nah, mari kita simak pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, ini di pokok pembahasannya untuk yang pertama ada ruang bernorma sebagai prasyarat untuk mengetahui apa itu ruang Banach di subtopik yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada ruang Hilbert, dan yang terakhir yang keempat yaitu ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan Holder serta kegunaannya atau penggunaan. Nah, ruang bernorma, apa itu ruang bernorma? Nah, definisinya, misalkan X ruang vektor atas skalar lapangan bilangan real R atau skalar lapangan bilangan kompleks C. Jadi, X ini ruang vektor atas R atau atas C. Tidak yang lainnya, misalkan seperti bilangan bulat atau bilangan asli. Jadi tidak berlaku. Nah, misalkan terdapat fungsi bernorm yang didefinisikan dari X menuju interval 0 sampai tak hingga yang memenuhi yang pertama, norm X itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen X. Yang kedua, norm X itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, norm X plus Y itu kurang dari atau sama dengan norm X tambah norm Y untuk semua X, Y elemen dari ruang vektor X. Dan yang terakhir, ada skalar alfa, di mana norm alfa X itu sama dengan nilai mutlak alfa dikalikan norm X. Nah, ini berlaku untuk semua skalar alfa dan vektor X. Nah, kalau keempat-empatnya ini terpenuhi, maka X disertai dengan fungsi norm disebut ruang linier bernorm, atau kita sering menyebutnya ruang bernorma. Sebagai contoh, misalkan X itu terdefinisi di Cn dengan norm X di tak hingga, katakanlah kita definisikan Z1, Z2, Z3, sampai Zn, normnya, atau kita bisa saja menuliskan X1, X2, sampai Xn, norm itu, yang didefinisikan dengan maksimal atau maksimum dari Zj, atau nilai mutlak dari Zj, dengan J-nya itu 1 sampai N. Maka X yang disertai dengan fungsi norm itu disebut ruang bernorma atau ruang linear bernorma. Nah, buktinya untuk yang pertama itu pastilah berlaku norm X di tak hingga itu lebih besar dari 0 untuk setiap X elemen X, karena kita akan mencari maksimumnya. Pastilah berlaku ini. Nah, kemudian akan ditunjukkan norm X di tak hingga sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Nah, bukti yang dari kiri ke kanan, norm X di tak hingga itu sama dengan 0, maksimum Kj, katakanlah Kj, terdefinisi di Kj, dengan J-nya itu 1 sampai N, karena maksimum Kj ini sama dengan 0, berakibat Kj itu sama dengan 0, untuk J-nya itu dari 1 sampai N. Sehingga X-nya itu 0 kali B1, ditambah 0 kali B2, ditambah 0 kali B3, sampai 0 kali Bn sama dengan, jadi terbukti untuk yang dari kiri ke kanan. Kemudian dari kanan ke kiri.
X sama dengan 0 yang terdefinisi di K1 B1 kali ditambah K2 B2 ditambah K3 B3 sampai Kn Bn. Nah, karena K1 sampai Kn ini sama dengan 0, maka norm norm X di tak hingga yang sama dengan maksimum Kj dengan J-nya 1 sampai N ini sama dengan. Kemudian akan ditunjukkan juga bahwa norm X plus Y di tak hingga itu kurang dari atau sama dengan norm X di tak hingga plus norm Y untuk semua X, Y elemen dari X. Misalkan X, Y itu elemen X, ruang vektor X. Dengan X itu sama dengan K1 B1, K2 B2, ditambah K3 B3, dan seterusnya sampai Kn Bn. Dan Y itu katakanlah L1 B1 ditambah L2 B2, seterusnya sampai Ln Bn dengan skalar Lj Kj. Nah, maka X plus Y itu sama dengan K1 plus L1 B1, K2 plus L2 B2, K3 plus L3 B3 ditambahkan seterusnya sampai Kn plus Ln Bn. Nah, akibatnya apa? Berarti ruang bernorm X plus Y di tak hingga itu maksimum dari nilai barisan-barisan ini, X dan Y ini. Yang Kj dan Lj-nya itu 1 sampai N. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga itu, maka ini kurang dari maksimum Kj plus Lj dengan J-nya 1 sampai N. Nah, kita tahu bahwa ini bisa dicari masing-masing, maksimum dari mutlak Kj ditambah maksimum dari mutlak Lj. Nah, ini definisi dari norm X di tak hingga ditambah norm Y di tak hingga. Kemudian juga akan ditunjukkan bahwa skalar alfa X, norm skalar alfa X di tak hingga itu sama dengan nilai mutlak alfa dikalikan norm X di tak hingga untuk semua atau untuk setiap skalar alfa dan vektor X. Misalkan XY elemen X dengan X itu sama dengan K1 B1 ditambah K2 B2 dan seterusnya sampai Kn Bn dan sebarang skalar alfa. Maka alfa X itu didefinisikan dengan alfa K1 B1 ditambah alfa K2 B2 dan seterusnya sampai alfa Kn Bn. Nah, dengan demikian norm alfa X di tak hingga itu sama dengan maksimum dari nilai mutlak alfa Kj dengan J-nya 1 sampai N, sehingga kita keluarkan alfanya, kemudian kita keluarkan lagi dari fungsi maksimumnya, nah sehingga kita peroleh alfa itu sama dengan maksimum Kj dengan J-nya 1 sampai N. Nah, dengan demikian benar bahwa norm alfa X di tak hingga itu sama dengan nilai mutlak alfa kali norm X di tak hingga. Nah, berdasarkan 1, 2, dan 3, maka norm X di tak hingga merupakan merupakan norm ruang bernorma di X. Jadi terbukti ini ruang bernorma. Kemudian subtopik yang kedua yaitu ruang Banach. Nah, sebelumnya kita tahu apa itu ruang bernorma. Nah, misalkan X itu ruang berlinear bernorma atau kita sering menyebut ruang bernorma. Jika X lengkap di ruang metrik dengan D didefinisikan dari norm dengan fungsi jarak D dari E ke Y, yaitu sama dengan norm X min Y, maka X disebut ruang Banach. Jadi syaratnya itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Gitu. Jadi disebut ruang Banach. Jadi sebutan lain dari ruang Banach sebenarnya adalah ruang bernorma yang lengkap. Nah, perlu diingat apa itu ruang metrik yang lengkap. Ruang metrik dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy di X konvergen di X.
gitu. Jadi setiap barisan Cauchy di X konvergen. Nah, sebagai contoh misalkan X itu sama dengan Cn, bilangan kompleks, dengan norm X di tak hingganya itu sama dengan maksimum Zj dengan J-nya 1 sampai N. Nah, ini contoh yang tadi sebenarnya. Maka ini X yang disertai dengan fungsi norm itu disebut ruang Banach. Nah, sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa X disertai dengan fungsi norm ini disebut ruang bernorma. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa X ini di tak hingga ini adalah lengkap. Kita akan membuktikan bahwa ini lengkap. Yang pertama, ambil sembarang barisan XM, barisan Cauchy di ruang bernorma ini, maka dapat dituliskan XM itu sama dengan K1MB1 ditambah K2MB2 ditambah K3MB3 dan seterusnya. Atau dalam bentuk notasi sigma itu KJM BJ dengan J-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, kita definisikan X0 itu sama dengan K1 tilde B1 ditambah K2 tilde B2 dan seterusnya sampai Kn tilde Bn. Nah, dalam bentuk sigma yaitu Kj tilde Bj dengan J-nya itu 1 sampai N. Nah, perhatikan bahwa XM, norm XM dikurangi X0 atau jarak dari XM ke X0 di ruang bernorma kita hingga ini kita definisikan seperti ini, yaitu sigma dari atau penjumlahan dari Kj MBJ dari 1 sampai N dikurangi dari Kj tilde Bj. Nah, sehingga diperoleh yang di bawah ini, yaitu KJM dikurangi Kj tilde Bj dengan J-nya itu 1 sampai N di tak hingga. Sehingga diperoleh maksimumnya itu kurang dari epsilon. Karena ini barisan yang konvergen, KJM ini 1 sampai tak hingga ini barisan yang konvergen, akibatnya jarak dari XM ke X0 di ruang bernorma di tak hingga ini menuju 0. Hal ini mengakibatkan barisan XM atau barisan Cauchy di ruang bernorma X di tak hingga ini konvergen ke X0, elemen dari ruang vektor X. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ruang bernorma ini adalah lengkap. Dengan demikian, karena ruang bernorma X di tak hingga itu lengkap, maka terbukti bahwa X disertai dengan norm, fungsi norm di tak hingga disebut ruang Banach. Sebagai contoh, ini yang tadi sebenarnya udah dibuktikan. Kemudian yang bukan contoh ini di bilangan rasional C, pangkat C ini disertai dengan perkalian nilai mutlak ruang metrik. Misalkan Xn itu sama dengan akar 3 per N plus 1 elemen dari Qc. Maka barisan Xn, barisan Cauchy di Qc ini, dan Xn menuju 1, tetapi bukan elemen dari Qc. Maka ini tidak lengkap. Artinya apa? Qc disertai dengan operasi ini bukan ruang Banach, karena tidak memenuhi kelengkapan. Kemudian ada teorema ruang Banach. Misalkan subruang Y dari suatu ruang Banach X adalah lengkap jika dan hanya jika himpunan Y tertutup di X. Nah, sebagai contoh, misal X ruang vektor atas C, sebuah hasil kali dalam adalah suatu pemetaan inner product dari X ke X menuju C dengan sifat ini di bawah. Nah, ini nantinya akan dipakai di ruang Hilbert. Mari kita lanjutkan pembahasan di subtopik selanjutnya, yaitu ruang. Nah, perlu kita ingat bahwa sebelum kita mendefinisikan ruang Hilbert, kita perlu mengetahui inner product atau hasil kali dalam.
Misalkan X ruang vektor atas sebuah hasil kali dalam adalah suatu pemetaan dari inner product ini, tanda kurung siku ini, inner product dari X kali X menuju C dengan sifat untuk setiap X, Y, Z di X dan skalar alfa elemen C berlaku ini. Inner product X, Y itu sama dengan inner product dari YX untuk semua X, Y di X. Ingat ini di fungsi kompleks konjugasinya. Jadi inner product dari konjugasinya Y dan X. Kemudian inner product dari X itu lebih besar atau sama dengan 0, serta X, inner product dari X dan X itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Kemudian memenuhi sifat distribusi. X tambah Y, inner product dari X tambah Y ke Z itu sama dengan inner product XZ ditambah YZ. Kemudian yang terakhir, perkalian dengan skalar, yaitu alpha X, inner product dari alpha X, Y, itu sama dengan alpha kali inner product X, Y. Nah, ini juga disebut inner product atau hasil kali dalam. Nah, setelah mengetahui ini, baru kita definisikan apa sih ruang Hilbert itu. Nah, sebuah ruang Hilbert, katakanlah H, itu adalah ruang vektor atas C yang disertai hasil kali dalam sedemikian sehingga hanya itu lengkap dengan metrik XY itu sama dengan inner product dari X ke Y dipangkatkan setengah, atau akar dari inner product dari XY ini. Gitu. Jadi hasil kali dalam sedemikian sehingga hanya itu lengkap di ruang metrik. Nah, contoh dari ruang Hilbert, misalkan kita punya L1 dan L2 merupakan ruang Hilbert terhadap inner product ini, inner product dari X tilde, Y tilde, yang didefinisikan dengan penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai N, XK, YK. Sehingga ini untuk setiap X tilde adalah barisan XK dan Y tilde adalah barisan YK, elemen dari L2. Nah, buktinya yaitu untuk setiap X tilde sama dengan XK, Y tilde sama dengan YK, Z tilde sama dengan ZK, barisan ZK, elemen L2, dan skalar alfa, maka diperoleh I1 ini, inner product dari X tilde, Y tilde itu sama dengan ini. Yang sama dengan konjugasi dari inner product Y tilde, X tilde dibalik. Nah, kemudian kalau I2-nya itu juga terpenuhi. Kenapa? Karena alfa X tilde, Y tilde itu sama dengan K1 sampai penjumlahan dari skalar alfa XK kali YK dari 1 sampai hingga, maka ini kan alfanya bisa keluar. Sehingga diperoleh alfa kali inner product X tilde, Y tilde. Kemudian memenuhi sifat distribusi terhadap penjumlahan, yaitu X tilde tambah Y tilde dan Z tilde inner product-nya, maka kita definisikan sebagai fungsi penjumlahan di XK tambah YK kali ZK, kemudian kita kalikan satu per satu, diperoleh XK ZK, penjumlahan dari XK ZK, kemudian ditambah YK ZK, sehingga diperoleh inner product dari X tilde Y tilde Z tilde ditambah Y tilde Z tilde. Kemudian yang I4
itu jika ini tidak sama dengan 0, jika dan hanya jika ada K sehingga EK tidak sama dengan. Nah, ini jika dan hanya jika lebih besar dari X dan X-nya ini lebih besar dari. Dengan demikian ini terbukti bahwa L1 L2 merupakan ruang Hilbert di inner product. Nah, contoh lain dari ruang Hilbert yaitu himpunan L2 di N dengan definisinya Xj dari 1 sampai tak hingga, Xj itu elemen dari C dan didefinisikan kurang dari tak hingga untuk penjumlahan kuadrat. Barisan bilangan kompleks dengan deret mutlak konvergen merupakan Hilbert dengan hasil kali dalam XY itu penjumlahan dari XJ, YJ, dan norm dari X. Jadi ini adalah contoh lain. Nah, silahkan dibuktikan sendiri untuk contoh yang ini. Nah, kemudian ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Sebelum kita mengetahui penggunaan dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz, maka kita perlu kenali dulu apa itu ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu didefinisikan, misalkan diberikan ruang vektor V atas lapangan C dan XY elemen dari V, maka pertidaksamaan Cauchy-Schwarz menyatakan bahwa inner product dari XY dimutlakan, dikuadratkan, itu selalu kurang dari atau sama dengan inner product X dan X itu sendiri dan kali inner product YY. Dengan mutlak fungsi mutlaknya itu adalah modulus dari bilangan kompleks. Jadi di bilangan kompleks itu disebut modulus. Nah, sebagai contoh penggunaan dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Misalkan XK untuk K1 sampai N, 1, 2 sampai N, buktikan bahwa N kuadrat itu kurang dari atau sama dengan perkalian dari X1 tambah X2 sampai Xn dikalikan dengan seper X1 ditambah seper X2 sampai seper Xn. Nah, buktinya ambil saja barisan sembarang kata yang didefinisikan akar XK dan BK itu seper akar XK untuk semua K1 sampai N, maka berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu berlaku A1B1 ditambah A2B2 sampai ANBN dikuadratkan itu selalu kurang dari atau sama dengan A kuadrat 1 ditambah A2 kuadrat ditambah AN kuadrat dikalikan B1 kuadrat sampai BN kuadrat. Maka diperoleh 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya dipangkatkan 2 itu selalu kurang dari atau sama dengan X1 plus X2. Ini akibat dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu tadi. Diperoleh ini perkalian itu. Jadi diperoleh N kuadrat karena ini memenuhi kurang dari X1 ditambah X2 sampai Xn dikalikan seper X1 seper X2 ditambah seper Xn sehingga diperoleh N kuadratnya itu kurang dari ini. Jadi ini kan N kuadrat ya, sebanyak N. Jadi terbukti bahwa ini memenuhi ini. Dengan demikian, inilah salah satu penggunaan Cauchy-Schwarz. Kemudian ada ketaksamaan Holder. Disebut ketaksamaan Holder jika untuk setiap rataan X di barisan XK dan rataan Y di barisan YK, elemen dari LP dan P-nya itu dari 1 sampai 3, maka berlaku penjumlahan dari mutlak XK-YK itu selalu kurang dari mutlak penjumlahan dari mutlak XK pangkat P dipangkatkan lagi seper P dikalikan penjumlahan dari YK pangkat I dipangkatkan lagi seper I.
Atau dapat kita tuliskan secara sederhana seperti ini. Ruang bernorm X plus Y kurang dari XP, YP. Nah, gimana penggunaannya? Nah, ini digunakan untuk membuktikan misalkan kita punya penjumlahan dari Y pangkat P itu sama dengan supremum dari Y untuk Q sama dengan tak hingga. Nah, buktikan bahwa ini benar. Nah, pada ketaksamaan Hölder berlaku untuk P sama dengan 1 dan Q sama dengan tak hingga. Serta untuk P sama dengan tak hingga dan Q sama dengan 1, persisnya untuk sembarang barisan XI dan YI berlaku ini. Jadi berlaku penjumlahan dari XI, YI itu selalu kurang dari atau sama dengan bilangan M kali penjumlahan XI, mutlak dari XI. Asalkan penjumlahan dari mutlak XI kurang dari tak hingga dan YI kurang dari M untuk setiap I elemen N, apabila digabungkan dengan ketaksamaan ini dengan ketaksamaan Hölder yang tadi, yang telah kita bahas di definisi sebelumnya, maka secara keseluruhan diperoleh ini dengan menggunakan ketaksamaan Hölder itu tadi. Jadi akibatnya apa? Nilai penjumlahan dari nilai mutlak XI itu selalu kurang dari atau sama dengan ini tadi. Jadi ketaksamaan Hölder itu tadi. Nah, berlaku untuk 1 kurang dari atau sama dengan P, Q kurang dari atau sama dengan tak hingga, dengan seper P ditambah seper Q itu sama dengan 1. Asal kedua deret di ruas kanan konvergen dengan konvensi bahwa seper tak hingga itu sama dengan 0, sehingga diperoleh ini. Jadi sudah terbukti bahwa YI pangkat P dijumlahkan itu sama dengan supremum dari nilai mutlak YI. Untuk Q-nya sama dengan tak hingga. Jadi terbukti. Dengan demikian, pembahasan terkait ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, ketaksamaan Cauchy-Schwarz, dan ketaksamaan Hölder selesai. Demikian video saya kali ini, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.